Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Better Jusen Gule. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membuat video animasi yang berjudul Statistik Deskriptif, Review Matematika Dasar, Rasio, Range, dan Average pada mata kuliah Biostatistik, dosen pengampu Ibu Pomareda Simbolon SKM MKes. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Jadi, statistika deskriptif ini sesuai dengan definisinya merupakan salah satu metode statistika yang berkaitan untuk pengumpulan dan penyajian sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Memberikan informasi yang berguna di sini dimaksudkan bahwa penyajiannya ini akan memudahkan pembaca atau pengguna untuk memberikan informasi, membaca dan memanfaatkannya data secara lebih mudah. Tujuan dari statistik deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang subjek penelitian secara ringkas, bukan untuk menyimpulkan atau berspekulasi. Dalam statistik deskriptif ini dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi, grafik, bagan, atau narasi di mana rata-rata, modus, median, rentang, dan standar deviasi hitung. Misalkan di sini ada data sampel, misalnya tinggi badan di MIK 1. Jadi di dalam statistik deskriptif itu terdapat misalnya penghitungan min atau rata-rata. Jadi jumlah dari semua data ini dijumlahkan, kemudian dibagi berdasarkan frekuensi data tersebut. Jadi hasil dari rata-rata data ini adalah 170.7 cm. Kemudian masuk ke median atau nilai tengah. Nilai tengah dari data ini adalah 170.5 cm. Jadi datanya diurutkan dulu, baru diambil datanya diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian nilai tengah dari data tersebut akan dihitung atau diukur. Kemudian yang ketiga yaitu modus atau nilai yang paling sering muncul. Tidak ada modus dalam data ini karena data ini semua hanya muncul sebanyak satu kali. Selanjutnya, review matematika dasar. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam berbagai jenjang pendidikan. Contohnya dalam matematika dasar yaitu segitiga yang merupakan sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi, 3 buah titik sudut, dan memiliki alas. Kemudian rasio. Rasio merupakan angka perbandingan atau dapat diterjemahkan sebagai dibanding dengan. Jadi rasio adalah perbandingan suatu peristiwa atau event sebagai numerator atau X dan peristiwa lainnya yang tidak berhubungan sebagai denominator atau Y. Rasio juga digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian. Contoh rasio ada rumusnya di bawah ini, yaitu A per B atau X per Y, di mana X banyaknya peristiwa atau orang yang mempunyai satu atau lebih atribut tertentu, dan Y banyaknya peristiwa atau orang yang mempunyai satu atau lebih atribut tertentu, tetapi dalam hal ini berbeda atributnya dengan anggota X. Rasio dilambangkan dengan K atau konstanta karena K, maka rumus rasio dapat disederhanakan menjadi rasio sama dengan X per Y atau A per B. Demikian. Kemudian range. Range adalah jenis rasio di mana kedua angka mewakili hal yang berbeda. Misalnya angka dapat membandingkan jumlah pasien dan jumlah hari dalam jangka waktu tertentu, atau jumlah pasien dan jumlah pasien yang memiliki penyakit tertentu. Range biasanya dinyatakan sebagai persentase. Untuk alasan ini, sebagian besar range harus mencakup tanda persen setelah nilainya. Untuk menghitung range, ada rumus yang penting untuk diingat. Setelah rumus ini diketahui, semua jenis range dapat dengan mudah dihitung. Rumus range yaitu A per B, di mana A yaitu jumlah kejadian dalam periode waktu tertentu dan B jumlah kejadian yang dapat terjadi dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, average adalah nilai tunggal yang dianggap dapat mewakili keseluruhan nilai dalam data atau juga disebut nilai rata-rata.
Ada 3 jenis rata-rata, yaitu rata-rata hitung atau arithmetic mean, kemudian rata-rata ukur atau geometric mean, kemudian rata-rata harmonik atau harmonic mean. Perhitungan penting berikutnya untuk dipahami adalah rata-rata. Ini juga disebut sebagai rata-rata aritmatika atau mean arithmetic. Mean arithmetic adalah tipe rata-rata yang paling umum untuk menghitung mean arithmetika. Jumlah semua bilangan dalam kelompok data dibagi dengan jumlah item di dalam kelompok data tersebut. Masuk pada kasus yang pertama. Di sebuah kelas terdapat 5 siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematika 70, 80, 90, 85, dan 75. Pertanyaannya, menghitung mean atau rata-rata nilai ulangan matematika siswa tersebut. Jawabannya yaitu A. Mengapa? Karena sesuai dengan rumus rata-rata tadi, menjumlahkan seluruh nilai data tersebut, kemudian menghitung banyaknya data, ada terdapat 5 siswa, kemudian nilai jumlah dari data tersebut dibagi sebanyak 5 karena jumlah siswa tersebut. Jadi hasilnya 400 bagi 5, 80. Jawabannya adalah A. Kasus yang kedua, ada 12 apel yang akan dibagi antara 2 teman dengan perbandingan 2/3, 2 berbanding 3. Berapa banyak apel yang diterima oleh masing-masing teman? Jawabannya adalah A. Teman 1/4 apel, teman yang pertama 4 apel, dan teman yang kedua mendapat 8 apel. Jadi jumlah bagian yaitu 2/2 dan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian bagian untuk teman yang pertama itu 2/5 dikali banyaknya apel sama dengan 12 dan hasilnya 4. Kemudian untuk bagian teman yang kedua yaitu 3/5 dikali banyaknya apel 12 dan hasilnya 8. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Masuk pada kasus yang ketiga. Di sebuah kelas terdapat 5 siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematika 70, 80, 90, 85, dan 75. Menghitung rata-rata sama dengan kasus yang nomor pertama tadi. Jawabannya itu menjumlahkan seluruh nilai. Hasilnya 400, kemudian dibagi 5 banyaknya siswa tersebut, hasilnya 80. Jadi jawaban yang benar adalah 80. Demikian video animasi dari saya. Sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengampu mata kuliah biostatistik dan teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam.